Ibu Aurelin Hermansyah. Siang ini telah hadir bersama kita tentunya Bapak Atta Halilintar, Dr. Ivan Rizal Sini, dokter spesialis kandungan dan kebidanan di RSIA Bunda Jakarta, Dr. Imelda Rahmawati, Hospital Director RSIA Bunda Jakarta, Dr. Abdullah Reza, dokter spesialis anak RSIA Bunda Jakarta, serta Dr. Puspa, perwakilan Indonesia Medical Tourism Board. Kita mulai saja acara inti pada siang hari ini. Kami mohon kesediaan Bapak Atta Halilintar untuk dapat memberikan pernyataannya mengenai kelahiran anak kedua Bapak Atta Halilintar di RSIA Bunda Jakarta. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mau berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa memberikan rezeki buat saya dan istri di tanggal 11 kemarin, punya putri kedua kami. Dan saya juga mau berterima kasih ke dokter-dokter saya yang di samping-samping saya ini, luar biasa sekali, terutama Dr. Ivan yang sudah membimbing kami dari bulan pertama. Itu baru tahu kan bulan ketiga ya, kayaknya bulan ketiga tahun lagi hampirnya, sampai kemarin akhiran selalu didampingi. Terus Dokter Puspa dan Dokter Abres yang banyak mengajarkan ilmu tentang bagaimana persiapan sebelum dan sesudah kelahiran, tentang bagaimana kalsium anak, kecukupan gizi, dan juga Ibu Dokter Imelda. Saya itu ingat nama susah, tapi ingat muka gampang. Jadi senang banget lah saya bisa ada di sekitar dokter-dokter hebat ini. Dan ini suatu rezeki yang luar biasa, karena nggak pernah nge-planning mau anak kedua secepat ini, tapi memang Tuhan kalau udah kasih ya ternyata ini rezeki yang luar biasa banget. Dan terima kasih banyak. Seperti itu, kira-kira openingnya kayak gitu. Baik, kalau gitu kita langsung saja sesi tanya jawab. Kita mulai buka bagi rekan-rekan yang ingin bertanya. Oke, yang dulunya mungkin seperti apa sih kemarin sendiri kan kelahirannya gimana gitu Pak? Metode apa, seperti apa suasana di dalam pas kelahiran sendiri? Iya, suasananya menurutku hikmat banget, karena Aurel itu nggak pernah dia susah percaya sama dokter. Jadi dia kalau lahiran pasti nyarinya dokter Ivan. Jadi dia harus dokter Ivan ya gitu. Jadi dia harus selalu cari dokter Ivan dari Amina sampai adiknya sekarang. Jadi suasana di dalam itu Aurelnya yang penting dia bawa percaya sama dirinya, karena di sekitarnya dokter yang udah bikin dia nyaman gitu. Dan ya situasinya di dalam menurutku memang setiap lahiran pasti deg-degan, mau ibu mau bapak mau dimanapun ya, itu pasti deg-degannya luar biasa banget. Apalagi kan kita ngeliat, menurut saya mau ibu itu lahirannya normal, mau ibu itu lahirannya sesar, menurut saya ibu tetap ibu ya, karena 9 bulannya tetap mengandung ya, bagaimana menjaga dirinya, terus membawa janinnya dalam perutnya. Jadi menurut saya dari setelah 9 bulan setiap ibu itu mau melahirkan, mau bagaimanapun caranya, saya tetap akan selalu appreciate seluruh ibu di dunia ini ya. Dan di dalam juga saya selalu merasa kayak, oh ternyata kenapa dari Tuhan itu selalu dibilang ibumu gitu ya. Jadi saya melihat perjuangan istri saya, gimana dia mengeluarkan air mata yang menurut saya itu benar-benar air mata perjuangannya selama dari bulan pertama sampai bulan ke-9. Dan di situ saya juga udah nggak bisa nahan lagi gimana rasa saya, happy-nya, bahagianya, dan bersyukurnya pada saat itu. Bang, mungkin ada nggak sih Bang perbedaan antara hamil pertama dan kedua ini dari awal sendiri Bang? Perbedaannya apa ya? Mungkin itu orang lebih tahu, tapi kalau yang aku lihat sih nggak
nggak terlalu banyak perbedaan ya, karena bukan aku yang ngerasain gitu ya. Tapi mungkin bedanya ngidamnya nggak terlalu ribet-ribet sih. Tapi kalau soal kelahirannya dan lain-lain, alhamdulillah sama, semuanya lancar, cepet. Mungkin ya kalau anak kan ketika lahirnya beda-beda. Mungkin kalau Aminah rambutnya lebat, ini rambutnya tipikalnya halus gitu. Kalau misalnya Aminah tanda lahirnya banyak, ini tanda lahirnya ada satu aja gitu. Jadi setiap anak punya keunikan dan kelebihan. Berapa puluh panjang. Nah, itu dokter beritahu. Coba, dokter. Berat badannya 3,3, panjang badannya di 48 cm. Saat persalinan apa ada hambatan atau lancar semua seperti itu? Alhamdulillah pada saat proses persalinan, setelah dokter Irfan mengeluarkan dari perut ibunya, kita stabilkan, ya, lalu kita berikan vitamin K untuk mencegah perdarahan otak, ya, kita potong tali pusatnya, lalu kita periksa bareng ya, Bapak Atta kemarin ya. Alhamdulillah tidak ada kelainan-kelainan komunitas yang tampak yang sehat ya. Dan juga setelah itu tentunya Bapak Atta langsung menjawab takbir dan qomat pada saat azan dan juga qomat pada saat di dalam ruang operasi. Setelah itu kita lakukan inisiasi menyusui ini. Nah, setelah inisiasi menyusui ini kita naikkan ke atas, Bapak Atta langsung skin to skin dengan anaknya lagi. Dan setelah itu baru diberikan ASI dan alhamdulillah sampai saat ini ASInya berlangsung dengan baik. Nah, kalau ini proses persalinannya datanya sama yang melahirkan, membantu mana istri saya. Ya, pertama-tama selamat dulu untuk Bapak. Ya, terima kasih. Juga keluarga besar. Jadi selama kehamilan saya pertama-tama terima kasih juga diberikan kepercayaan untuk merawat, dan saya rasa selama 9 bulan pernah miss satu kali pun mendampingi seluruh orang yang sekarang tentu sampai hari ini juga nggak miss juga. Jadi ini saya sangat kembali dan pertama kali kami dulu dan juga sekarang sangat appreciate bahwa yang namanya suami, yang namanya ayah, intinya akan sangat seperti itu. Dan selama proses kehamilan, alhamdulillah lancar-lancar semuanya, dan kita sudah banyak persiapan untuk melahirkan, karena memang kita sudah ngobrol ya dengan mama segala macam, berarti karena kelihatannya memang badannya cukup ya juga, dan juga bekas selesai, jadi kita diskusi untuk melahirkan secara sesar. Jadi persalinan secara sesar juga sangat lancar sekali, karena ekspektasi dan juga apa yang sudah diceritakan sebelum operasi itu sudah banyak lebar didiskusikan dengan dokter anestesi juga. Jadi kita selama suntikan berusaha, awal zaman sekali katanya mau lebih tenang, jadi mau relax gitu ya selama kelahiran, dan obat-obat yang diberikan juga alhamdulillah selama 3 hari ini nggak banyak banget, dan ini kita memang menggunakan metode relax ya, yang kita berharap bahwa pasien sesuatu bisa recovery lebih cepat, dan sampai hari ini juga kayaknya mobilisasi bagus, sangat gampang untuk menyusui. Jadi memang itu kita harapkan untuk diberikan bayarkan, atau ini kalau bisa bayarkan, kalau tidak bisa kebetulan seperti yang saya saat ini recovery sangat baik sekali. Jadi lagi ya kondisi Kenapa mungkin kan namanya belum di-spill nih, kenapa alasannya? Iya, namanya kita udah sepakat nanti tanggal 14 baru kita kasih tahu. Selain memang kita mematangkan dulu, tapi pilihannya udah mendekati lah. Ada tinggal dua pilihan dulu. Pilihannya tetap dari siapa kan 2 pilihan ya Pak? Ya pasti kan kalau nama itu, apalagi anak perempuan itu biasanya dari bapaknya ya. Jadi sekarang aku diskusi sama nenek-neneknya, kakeknya ya, sama ibunya juga, dia senangnya gimana. Pasti kan walaupun kita laki-laki sebagai pemimpin, tapi kita harus mendengar juga sarannya, karena kan
itu doa buat anak. Dia tanggal 14 nanti baru kita mungkin dari Alasannya kenapa mungkin tanggal 14? ya biar lebih matang aja. Inisialnya tetap A, Bang. Inisialnya? Hah? Inisialnya A, huruf keduanya H, namanya gitu. A sama H. Bang, ada berapa suku kata, Bang? Aduh, belum hitung. Kalau benar kan ditato. Heeh. Aminah, Hana, Nur Atan. Oh iya, karena Indonesia ini sukunya beragam ya, jadi mungkin suku katanya akan banyak juga sama kan. Makanya lanjutin yang tadi Pak, mungkin ketika pelayaran anak yang kedua ini kata Pak, rambutnya lebih halus, ada kendalanya juga, mungkin bisa Iya. deskripsikan sedikit Pak. Ya mungkin rambutnya ini dia lebih tipis-tipis karena lebih mirip mamanya. Kalau yang sebelumnya kan Amino tuh lahir aja, lihat tuh waktu lahiran ini kok kayak rambut semua gitu. Makanya Amina itu waktu umur 6 bulan ya pas tumbuh itu rambutnya kan jingkrak. Jadi waktu anak cewek tapi dari kecil udah kayak rocker ya, mohawk gitu ya dia. Padahal itu emang natural itu dia rambutnya gitu, bukan dibikin atau di waxing atau apa, bukan memang. Kalau ini dia lebih halus ya. Anaknya juga ini lebih sleeping beauty ya, lebih banyak bobo gitu. Kalau Amina tuh nangis ya hari pertama itu, nangis terus sampai jam 3 pagi masih nangis. Nanti minum susu dikit nangis lagi. Wih, tenang, kalem gitu. Cuman ya tadi ada nangisnya malah kita yang seneng malah kalau dia nangis gitu. Jangan sampai nggak nangis gitu kan. Jadi ketika dia walaupun nangis sehari paling 3-4 kali kita seneng. Di pelajaran Baby Aminah yang pertama kan mereka nggak berani tahun besar. Nah, ini di pelajaran kedua apa? Tetap bukan aku yang potong sih, kemarin cuma aku nanam ari-arinya aja. Ya, cuman kemarin itu kalau yang sekarang kan aku udah tahu tanam ari-ari itu harus begini. Kalau waktu kemarin itu kan anak pertama aku lupa kan, terakhir punya adik itu 5 tahun 6 tahun yang lalu ya. Lupa gitu harus nguburin, aku taruh di kulkas kan jadinya. Waktu itu timku yang taruh di kulkasnya, sangkanya nanti bapaknya bakal ingat, lupa nih ada daging pak, oh bukan daging itu hari-hari katanya. Jadi saya salah, makanya kemarin pas habis lahiran langsung panggil ustaz semua, doa di tempat hari-harinya, dikuburin langsung saya bawa lari langsung ke rumah itu. Kan namanya kan belajar ya dari pengalaman, takutnya dikubur taruh di mana, ternyata kan itu harus penting gitu loh dikuburin. Bang Atta, nazar kemarin sudah dilaksanakan belum? Apa tuh? Lari pagi Lari pagi. di taman daerah seputar sini. Siapa yang nazar? Dari mana tuh kemarin? Kemarin waktu wawancara di rumah sebelum Iya. berangkat. Nah, Nggak tahu, nanti coba saya lihat lagi ya wawancara. Mungkin reaksi Aminah pas pertama kali tadi seperti apa sih? Amina memang dari sebelum adiknya lahir dia udah mulai apa ya, touchy anaknya, jadi udah mulai nangis. Terus kalau nempel sama papanya nempel, kalau sekarang benar-benar meluk gitu. Biasanya nggak segininya gitu. Aktifnya lebih aktif, jadi kayak lebih pengen cari perhatiannya lebih papa aku gini gitu. Kayaknya itu normal gitu ya, karena aku kan dulu punya adik juga banyak ya. Jadi pasti anak-anak itu pengen, aku tetap jangan semuanya lihat adiknya gitu mungkin ya. Jadi kadang-kadang mama yang tidurin adiknya, aku tidurin adiknya gitu, karena memang dia lagi taci-tacinya gitu. Jadi lihat apa nangis. Nanti mungkin aku konsultasi dulu ke dokter Ivan kenapa, apa yang harus dilakukan supaya mereka itu. Tapi insya Allah lama-lama dia udah lihat kok ini ade. Lebih rewel lah berarti kakaknya. Ya lebih gampang nangis, walaupun dia ngerasa menahan, dia nangis. Karena dia memang anaknya apa ya, aci gitu ya, gampang tersentuh gitu. Jadi dia ngelihat adiknya mungkin kok ibunya, bapaknya gendong adiknya terus gitu kan. Jadi mungkin dia pastilah namanya kakak akan ada perasaannya, tapi one day dia akan lagi. Kayak semacam kelahiran sendiri kan orang tua pasti hadir ya. Seperti apa sih sampai sekarang dan bakalan nganterin pulang udah rame-rame juga tuh seperti apa? Ya ini udah kayak impian jadi nyata buat saya sama Aurel, sama semua orang tua bisa hadir. Kemarin kita lahiran pas COVID ya, jadi nggak semuanya bisa hadir. Sekarang semuanya hadir, semuanya mendoakan, semuanya kumpul di RSI Abuda pagi-pagi jam 3 pagi tuh subuhan bareng juga. Jadi menurutku
doanya dari semuanya itu menguatkan gitu ya, dengan apa ya, menyambut semuanya, nggak sabar nyambut cucu keduanya gitu. Jadi ikut cucu perempuan kedua. Dokter Ivan, sedikit dok tentang komunikasi Aurel selama masa kelahiran itu seperti apa sih? Sehingga tadi Mas Atas sudah bilang kalau udah lagi nyarinya Dokter Ivan seperti itu. Ada komunikasi apa nih yang mungkin intensif yang akhirnya membuat dia lebih yakin untuk ketemu dokter sih? Kalau saya melihatnya justru di kehamilan kedua ini jauh lebih tenang ya, lebih tenang, lebih prepare ya, mungkin karena sudah anak kedua ya. Tapi tiap kehamilan pasti akan beda-beda, punya yang berbeda, kemudian juga keluhannya juga beda-beda. Tapi sejauh dari kita setiap kali komunikasi ngobrol, nah ini nih ada yang bantu terus nih Dokter Puspa yang nenangin nih. Dokter Puspa yang mungkin lebih banyak nenangin Aurel ya. Kira-kira gimana tuh? Aurel sih aman-aman aja sih, tenang-tenang aja. Memang sebenarnya dari awal Kak Aurel juga udah siap ya kata untuk hadapin anak kedua ini. Jadi sepanjang perjalanan kehamilannya Kak Aurel juga udah siap. Jadi momennya menanginnya selama perjalanan kehamilannya, Kak Aurelnya juga aman-aman aja, nyaman-nyaman aja. Kebetulan Dokter Ivannya juga orangnya asik, jadinya Kak Aurel tambah nyaman, jadinya yang dicari Dokter Ivan terus gitu. Dokter Puspa ini dokter pendamping selama kami di rumah sakit Bunda. Kita memang ada yang bantuin untuk ke pasien-pasien yang membutuhkan banyak support segala macam. Jadi mudah-mudahan kakak sama keluarganya lebih nyaman ada Dokter Puspa terus sebagainya. Untuk kondisi hari ini Aurel sendiri seperti apa sih? Itu kan udah mulai sederhana atau mungkin seperti apa sih waktu berjalan? Alhamdulillah dari pelahiran pertama tuh ya, waktu kita lahiran di rumah sakit ini, dia udah bisa langsung berdiri gitu ya. Jadi tadi juga udah mulai jalan-jalan di depan kamarnya gitu udah. Karena dia bosan juga mungkin di kasur terus kan. Jadi sambil kita ini ya coba terus untuk produksi ASI-nya, karena kan memang kalau awal-awal pasti keluar ASI-nya masih nggak segampang itu. Jadi kita masih pelan-pelan, karena nggak sekaya Amina, dia kan nggak aktif dari kecil udah nangis atau apa. Jadi ini dia harus di pancing-pancing terus gitu. Jadi kita akan sampai ke rumah juga coba nanti besok pagi mungkin jemur gitu ya di matahari, karena kan dia belum ketemu matahari juga nih. Itu kata dokter juga sehat ya dok ya, walaupun tapi harus pagi. Tadi kalau jemur sekarang kan sini kayaknya banyak asap ya kan kalau di sini. Kita coba di tempat yang nggak dilewatin terlalu banyak kendaraan gitu. Kapan balik rencana pulang sendiri Mas? Ada hari ini kita insya Allah nih habis dari sini kita pulang. Habis dari sini kita pulang. Tapi tergantung juga, kita masih nanya sama Dokter Ivan dan Dokter Abras kayak gimana kondisi ibu dan adiknya terakhir. Kalau kita sudah dapat izinnya, insya Allah kita langsung lanjut istirahat di rumah. Siap ibu dan anak. Silakan di rumah sendiri seperti apa Kak? Milih tanggal cantik seperti Amina kan 222. Kalau yang adiknya ini 11 mungkin. Emang HPL-nya sih sebenarnya udah deket di tanggal-tanggal ini, tapi kebetulan ada tanggal cantik ya udah dipilih aja tanggal cantik kan. Jadi biar kalau adiknya kan 2222 anak pertama, ini satu anak kedua gitu. Jadi unik aja gitu. Jadi ya kayaknya orang-orang biasanya karena memang kan ini lahiran kedua ini nggak bisa normal juga kan, memang karena masih terlalu bahasanya itu masih basah ya, masih kepagian. Karena itu yang tadi saya bilang, saya nggak bisa planning juga. Ini maunya hamilnya sebenarnya nanti di space dulu 2 tahun 3 tahun, tapi ya tiba-tiba udah hamil gitu kan. Saya juga kaget. Aurel juga waktu ngechat dokter, dok saya hamil, tapi dia ngasih taunya bukan kayak orang happy, kayak kaget. Dok gimana nih saya, kok gimana nih? Kata dokter malah alhamdulillah dong, ya udah kita syukuri gitu ya. Alhamdulillah, intinya kan yang penting waktu kita menuju kehamilan itu
sampai melahirkan itu senangnya luar biasa gitu ya, walaupun awalnya di luar planning, tapi insya Allah ini jadi berkah yang baru buat keluarga kami. Dan yang lahiran sama aku juga di tanggal itu kayaknya banyak banget yang aku di-tagin di Instagram, karena semua orang kayaknya ngejar tanggal 11 ini ya, bukan hanya tanggal diskon ternyata ya. Orang bukan hanya ngejar diskon atau flash sale, tapi memang ngejar anaknya pengen lahiran. Jadi itu kan tanda sayang juga ya, orang tua tuh pengen aku nanti biar dia pas lahir orang tua tuh mikirin gitu sampai tanggalnya. Ya cara sayang orang tua kan beda-beda ya, kita mungkin menghargai kita keputusan setiap orang tua yang ada di luar sana yang lahiran bareng juga sama anakku. Pada ini rumah sakit sibuk banget aku lihat karena banyak banget yang lahiran di sini. Mungkin kita beri doa juga buat Dokter Ivan dan sehat selalu, sama Dokter Abras, Dokter Melda, Dokter Puspa, semoga semua bisa sehat terus melayani masyarakat Indonesia di sini. Karena aku lihat banyak yang senang lahiran di sini. Banyak teman-teman artis juga dari kemarin kan semuanya banyak di sini, jadi selalu alhamdulillah. Apakah bayinya untuk ASI eksklusif atau tidak? Ya pasti selama susu mamahnya masih keluar, kita akan selalu menjadi pejuang ASI eksklusif gitu ya. Tapi kan namanya ini perjuangan kan, nggak tahu Tuhan ngasihnya misalnya kayak Aminah sampai umur berapa udah nggak bisa gitu kan, karena mungkin ASInya udah nggak terlalu keluar atau gimana ya kan. Tapi sekarang kita akan terus koordinasi sama Dokter Abras untuk gimana caranya biar ASInya tambah baik. Mungkin nanti kita bikin planning makannya juga buat ibunya ya, buahnya, kalsiumnya yang pas gitu untuk anak. Kira-kira